Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini pengertian dari perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuk. Nah, kalau perusahaan itu sudah mengubah bentuk, itu bukan lagi perusahaan dagang, tapi perusahaan manufaktur. Nah, itu inti dari perusahaan dagang adalah menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuk. Itu adalah perusahaan dagang. Nah, ini adalah akun-akun yang biasanya hanya terdapat dalam perusahaan dagang, dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah akun persediaan barang dagang. Nah, ini akun persediaan barang dagang ini adalah untuk mencatat persediaan barang dagang. Ini masuk ke kelompok harta lancar. Kemudian penjualan. Ini akun penjualan, pastinya ini untuk mencatat penjualan. Kemudian ada potongan penjualan, ini untuk mencatat potongan penjualan atau diskon. Kemudian retur penjualan. Retur penjualan ini adalah untuk mencatat pembatalan transaksi penjualan. Nah, akun penjualan, potongan penjualan, dan retur penjualan, kalau dari 5 kelompok akun ini masuk ke kelompok 4 atau kelompok pendapatan. Jadi kalau mau membuat kode itu kode 4 atau kelompok pendapatan. Kemudian akun selanjutnya adalah akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini untuk mencatat harga pokok penjualan. Kemudian ada akun pembelian, ini untuk mencatat transaksi pembelian. Kemudian potongan pembelian dan retur pembelian, ini untuk mencatat transaksi pembatalan pembelian. Kemudian beban angkut pembelian, ini untuk mencatat beban angkut pembelian pastinya. Nah, kemudian dari harga pokok penjualan, pembelian sampai ke sini ini masuk ke kelompok kode 5 atau kelompok beban. Nah, kalau mau membuat kodenya itu dimulai dari angka 5. Nah, ini adalah akun-akun yang biasanya hanya terdapat di perusahaan dagang dan tidak terdapat di perusahaan jasa. Kita lanjutkan lagi ini syarat-syarat pembayaran dalam transaksi perusahaan dagang yang biasanya ada atau terjadi, ya. Yang pertama adalah 2/10N30, 2/10N30 atau 2/10N430. Ini artinya dari syarat pembayaran ini atau syarat jual beli 2/10N30 artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Potongan 2%. Itu jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Nah, jika tidak mau mendapatkan potongan 2% tadi, tidak mau mendapatkan potongan 2%, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, kalau tanggal transaksinya tanggal 1 misalnya,
itu mulai menghitung tanggal 2. Kemudian syarat jual beli lainnya yaitu yang sering ada, yaitu IOM, yaitu end of month, artinya akhir bulan. Pembayaran dilakukan pada akhir bulan. Misalnya kalau melakukan pembelian pada tanggal 10 Januari, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari. Kemudian syarat selanjutnya adalah N/30. Ini artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal transaksi. Beda kalau yang ini tadi pada akhir bulan, IOM tadi pada akhir bulan, kalau N/30 ini 30 hari. Nah, ini adalah syarat pembayaran atau syarat jual beli yang sering ada dalam soal-soal siklus akuntansi perusahaan dagang. Kita lanjutkan lagi ke jurnal khusus ya. Jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini adalah jurnal yang dibuat khusus untuk mencatat transaksi tertentu. Nah, biasanya perusahaan dagang dia menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini terdiri dari jurnal pembelian, kemudian jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini adalah jenis-jenis dari jurnal khusus ya. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pembelian ini untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit ya. Untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Kalau yang dibeli itu bukan barang dagang, itu tidak dicatat di jurnal penjualan. Dan juga kalau pembeliannya secara tunai, itu juga tidak dicatat di jurnal pembelian. Jurnal pembelian hanya mencatat atau hanya tempat untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit atau secara tidak tunai. Kemudian kalau untuk jurnal penjualan ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan barang dagang secara kredit. Nah, kalau yang dijual itu bukan barang dagang, tidak dicatat di jurnal penjualan. Dan juga kalau penjualannya itu dilakukan secara tunai juga tidak dicatat di jurnal penjualan. Jurnal penjualan hanya mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini semua transaksi yang menyebabkan kas bertambah itu semuanya dicatat di jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal pengeluaran kas itu semua transaksi yang menyebabkan kas
berkurang itu semuanya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau di dalam transaksi perusahaan dagang, dia tidak termasuk ke jurnal pembelian transaksinya, kemudian transaksinya tidak termasuk ke jurnal penjualan, tidak juga termasuk di jurnal penerimaan kas, dan juga tidak termasuk di jurnal pengeluaran kas, maka transaksi itu akan dibuat di jurnal umum. Nah, makanya dalam perusahaan dagang, dalam siklus akuntansi perusahaan dagang biasanya menggunakan 5 jurnal untuk mencatat transaksinya. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kita ke contoh tabelnya, contoh tabel. Nah, ini adalah contoh tabel dari jurnal pembelian. Terdiri dari 2 kolom, kolom debit dan kolom kredit, tanggal keterangan biasa. Kemudian ini contoh jurnal penjualan, sama kolom debit dan kolom kredit. Kolom debitnya itu piutang, kolom kreditnya itu penjualan. Kemudian ke contoh jurnal penerimaan kas. Nah, ini adalah contoh jurnal dari penerimaan kas. Seperti biasa ada kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian ada kolom debit, ini kolom debit, dan kolom kredit. Kolom debit itu terdiri dari kolom kas dan kolom lainnya atau transaksi lainnya. Kolom transaksi lainnya terdiri dari 3 kolom lagi, yaitu ada nomor akun, nama akun, dan jumlah nominal transaksinya. Sama di sini di kolom kredit terdiri dari 2 kolom. Yang pertama kolom piutang dagang dan kolom transaksi lainnya. Transaksi lainnya juga sama, terdiri dari 3 kolom. Yang pertama nomor akun, nama akun, dan jumlah nominal dari transaksinya. Ini adalah contoh tabel jurnal penerimaan kas, yaitu kasnya bertambah di debit. Kemudian kita lanjutkan ke contoh tabel pengeluaran kas, sama tanggal keterangan kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini kalau pengeluaran kas berarti kasnya di sebelah kredit. Kas ada di sebelah kredit. Nah, ini adalah contoh dari tabel-tabel jurnal khusus ya, tabel-tabel jurnal khusus. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Kalau untuk tabel jurnal umum itu sama dengan jurnal umum ketika kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, cukup sekian untuk pengantar siklus akuntansi perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.